Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, tasliman wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Wa ya ikhwani fillah, arrahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah menyapa kita dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, saudaraku. Kita sangat berharap dan sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap waktu kita adalah rahmatnya. Jangan ada yang tercecer dalam perjalanan hidup kita kecuali terdaftar di posisi Allah, orang-orang dan golongan yang berhak mendapatkan kasih dan sayang Allah berupa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segawat apapun masalah kita, serumit apapun persoalan kita, tetap kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merahmati kita. Serumit apapun, ketika Allah mendampingi kita, saya yakin tidak akan berakhir kecuali dengan kebaikan. Pasti berakhir dengan kemuliaan. Wal akhiratu khairu lil muttaqin. Pasti akibat akhir dari sebuah amal soleh, ketakwaan, itu pasti baik. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran memberikan banyak sekali informasi kepada kita untuk kita ambil, kita simak, kita cerna bahwa orang-orang soleh dahulu bukan lepas dari sebuah masalah, bukan lepas dari sebuah persoalan. Mereka juga menghadapi banyak persoalan. Seperti bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita untuk menjadi ibrah, nasihat besar, bahwa ketika mereka mempertahankan akidahnya, ketika mempertahankan imannya, mempertahankan ketaatannya, Allah uji mereka dengan pemimpin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang tidak soleh, pemimpin yang tidak mau beriman kepada Allah, masyarakat yang tidak mau taat kepada Allah, masyarakat yang tidak mau soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau, Ashabul Kahfi, mereka ini orang-orang yang memilih akidah selamat, keimanan selamat, daripada mengikuti gaya kehidupan pada zamannya yang tidak mau taat. Memang sebuah risiko ketika akidah berhadapan dengan di masyarakat. Tetap yang tertinggi bagi seorang muslim, akidahnya mesti dimenangkan. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyapa, meskipun nyawa taruhannya Ashabul Kahfi. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu di surah Kahfi, surah ke-18 ayat 10. Apa yang diminta oleh hamba kasih Allah di situ, orang yang tegar dalam imannya, adalah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Berupa apa? Atina min ladunka rahmah. Ya Allah, beri kami di sisimu adalah rahmat. Maka di tengah musibah virus kita, saudaraku muslimin, jangan terlalu panik. Ada Allah Tuhan kita, pemilik langit, pemilik bumi. Allah tidak mungkin menghidupkan kita kecuali dengan Allah memberikan rezeki kita. Jatah rezeki kita tidak bisa tertukar, saudara. Bahagian kita di dunia tidak akan dirampas oleh makhluk Allah yang lain. Saudaraku kaum muslimin, jangan seperti orang yang kehilangan pegangan. Allah Rabb kita adalah perancang yang terbaik dari seluruh makhluk yang ada.
Jangan porak-porandakan akidah kita. Seperti kita lupa pegangan. Mari di tengah musibah seperti ini, apa yang Allah utarakan pada kita? Wa balawnahum, kami uji mereka, la'allahum yarjun, supaya mereka kembali kepada jalanku, kembali kepada aturanku, kembali kepada syariatku. La'allahum yarjun, demikian banyak diungkapkan oleh Al-Quran bahwa setiap musibah Allah sebenarnya menghendaki kita kembali kepada rahmatnya, kita kembali kepada jalan yang benar. Ibadah-ibadah kita tetap kita pertahankan. Doa di keheningan malam tetap kita wujudkan. Solat wajib tidak boleh kita telantarkan hanya dengan asumsi yang sesuatu yang tidak jelas, lalu mengaburkan dan menghilangkan sesuatu yang jelas dari syariat ini. Maka jangan hilang dan menangkan sebuah keraguan hanya karena sebuah keyakinan. Tetap sesuatu yang disyariatkan jangan dihapuskan hanya karena sebuah asumsi-asumsi yang tidak jelas, karena pengaruh-pengaruh informasi yang sampai kepada kita yang merupakan ilmu yang membuat kita melemahkan semangat kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhtiar bukan sesuatu yang kita ingkari, karena usaha dan ikhtiar tidak menghilangkan keyakinan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak setuju juga kalau dia mengatakan bahwa jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah. Enggak, ini tidak boleh dibentur-benturkan. Bukan levelnya antara Allah dengan corona, bukan tandingannya. Kita memang dalam sisi beribadah, sisi akidah, sisi bertauhid, ya tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Tetapi menghindari wabah itu juga bahagian daripada takut kepada syariat Allah, takut kepada maunya Allah Subhanahu wa taala. Menghindari wabah itulah orang-orang yang bertakwa. Tapi tetap proporsional, saudaraku. Jangan bikin syariat baru. Seperti sholat jarak 1 meter dengan yang lain. Ini problem. Iya. Aneh kan? Coba bayangkan kalau semua mau 1 meter, 1 meter, 1 meter. Mau berjabat tangan 1 meter. Ya, bahkan sampai cukur 1 meter. Itu kan cukur dengan dicukur. Mau naik motor 1 meter. Iya. Semua ini kalau mau satu begini, gawat kehidupan kita. Proporsional lah, saudaraku kaum muslimin. Dengan tetap kita waspada. Bahwa waspada itu bahagian daripada ikhtiar. Ya, ikhtiar. Apa menjadi petunjuk dari orang-orang yang berilmu, yang punya kompeten dalam hal itu. Tetapi tetap sandarannya bahwa itu adalah di atas keyakinan, di atas petunjuk-petunjuk ahli ilmu. Ya, sehingga kita tidak sekedar mengambil dengan perasaan dan nafsu kita. Rahmat Allah kita berharap, kasih sayang Allah kita berharap. Mohon dibantu kita perbanyak kalimat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Gampang bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah untuk melenyapkan musibah ini, saudaraku. Tidak sulit bagi Allah. Sebagaimana Allah tidak sulit menyelamatkan Ashabul Kahfi. Dengan cara Allah harus tidur 309 tahun. Tidur di ruangan sempit tapi nikmat. Gua. Tidak mesti berkeliaran cari nafkah ke sana kemari. Tetapi alhamdulillah hidup juga Ashabul Kahfi. Tidak juga mati, saudara. Begitulah cara Allah menyapa dia. Iya. Di gua yang sempit, di atas batu, tidak ada WC-nya, tidak ada kamarnya, tidak ada lampunya. Tapi lepas dari semua masalah. Kenapa? Ada rahmat Allah menyapa Ashabul Kahfi. Tidak lain, solusinya adalah tingkatkan tauhid. Yakin bahwa Allah masih kuat. Allah Maha tahu dan Allah bisa berbuat apa yang dikehendakinya. Saudaraku kaum muslimin, tenangkan hati kita, insyaallah, sambil ikhtiar yang syar'i, yang tidak justru merobohkan syariat. Allah Ta'ala alam. Demikian.